don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, memberi pengakuan mengejutkan usai kembali tampil bersama Red Sparks setelah 3 laga diparkir. Kehadirannya membawa Red Sparks kembali menang. Megawati kembali bermain ketika menghadapi I-Peppers pada laga kelima putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea Selatan, Kamis, 14 Maret 2025. Berlaga di Chungmu Gymnasium, Red Sparks bikin sang lawan babak belur 3-0. Megawati yang baru kembali dimainkan langsung menunjukkan performa ciamiknya. Dia mencetak poin tertinggi di klub dengan 35 poin. Torehan itu cukup membuat pelatih Ko Hye-jin terkejut karena didapat hanya dalam 3 set. Secara mengejutkan, opposite hitter timnas Indonesia itu mengaku gugup karena sudah cukup lama tidak merasakan pertandingan resmi. Banyaknya penonton yang memadati Chungmu Gymnasium membuatnya semakin tegang dalam bermain. Di sisi lain, Suwon Hyundai EC Hillstate mendapatkan sorotan tajam di mana mereka dianggap berada dalam kondisi buruk menjelang playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 mendekati ujungnya, tetapi rivalitas memperebutkan peringkat kedua klasemen masih bisa dibilang berjalan panas. Dua tim yaitu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstate sama-sama menunjukkan konsistensinya saat keputusan menyimpan pemain inti dilakukan. Dinamika kembali terjadi tatkala Red Sparks kembali merebut peringkat kedua klasemen setelah menurunkan pemain inti mereka seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Kemenangan telak 3-0 atas Gwangju I-Peppers Savings Band membuat tim yang dilatih oleh Ko Hye-jin itu menyamai poin Hillstate dengan 63 angka. Sehari sebelum Red Sparks meraih kemenangan tersebut, Hillstate justru mendapatkan hasil sebaliknya ketika bersuah Hwaseong IBK Altos di kandang sendiri. Tim juara bertahan musim lalu itu gagal mendapatkan poin walau menurunkan sejumlah pemain intinya seperti Yang Hyojin, hingga Laetitia Momabasoko. Hillstate tumbang di depan pendukung sendiri di Suwon Indoor Gymnasium, usai kalah dari IBK Altos dengan skor akhir 1-3. Usai pertandingan, Kang Sung Hyong sebagai juru taktik Hillstate dengan tegas menyebut bahwa permainan anak asuhnya dalam laga itu benar-benar buruk. Sementara itu, cedera yang dialami pevoli Thailand Wipawe Srithong benar-benar membawa dampak besar bagi Hillstate yang kini sering dikalahkan dengan mudah. Itu adalah pertandingan yang buruk, kata Kang Sung Hyong. Sorotan tajam juga diberikan oleh Kim Ho Chol sebagai pelatih IBK Altos di mana dia memberikan peringatan kepada semua tim yang lolos playoff termasuk Hillstate. Bagi pria berusia 70 tahun tersebut, kunci keberhasilan menjalani fase playoff ini terletak pada pengelolaan pemain, hal-hal seperti stamina dan kebugaran menjadi hal krusial. Tim-tim yang melaju ke babak playoff perlu waspada, stamina para pemain adalah hal yang penting, kata Kim Ho Chol. Tapi bagaimana mereka menjaga ritme permainan juga penting untuk memanfaatkan jeda tetapi mereka tak boleh kehilangan itu, imbuhnya. Khusus untuk Hillstate, Kim menilai cederanya Wipawe telah membuat tim ini berada dalam situasi yang sulit untuk tampil konsisten. Selain itu, pemain seperti Yang Hyojin dan Laetitia Momabasoko juga dipandang belum bisa mencapai performa terbaik. Saya pikir Hillstate terguncang karena absennya Wipawe. Saya tidak dalam posisi untuk mengevaluasinya tapi saya bisa melihat permainan mereka, kata Kim. Yang Hyojin dan Moma belum berada dalam kondisi terbaik, tuturnya menambahkan. Salah satu media Korea Selatan juga ikut menyoroti performa minor yang sedang dialami oleh Hillstate ini. Dalam sebuah artikel mereka, Hillstate dianggap sedang berada dalam kondisi yang menyedihkan berkaca dari laga terakhir melawan IBK Altos. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin akhirnya mendengar desakan supporter untuk kembali menurunkan tim inti untuk melawan I-Peppers. Dua pertandingan terakhir di seri reguler Liga Voli Korea, Red Sparks bertemu dengan I-Peppers pada Jumat. Dalam pertandingan ini, Ko Hye-jin akhirnya menurunkan tim inti termasuk Megawati Hangestri yang sudah menepi di sepanjang putaran ke-6 ini. Bermain sebagai tim tamu, Ko Hye-jin menurunkan pemain terkuatnya, Megawati Hangestri, Pyo Sung-ju, Yeom Hye-seon, dan Jeng Ho-yong.
Sementara itu, posisi yang ditinggalkan Vanja Bukilik dan Park Eun-jin yang tengah cedera pun diisi oleh Lee Jisoo dan Jeon Dabin. Dimulai dari pertandingan ini, kami akan bermain dengan kekuatan terbaik yang kami bisa, kata Ko Hye-jin. Di sisi lain, Megawati Hangstri Pertiwi sebagai oposite Red Sparks mencatatkan rekor sejarah di Liga Voli Korea. Megatron julukan Megawati Hangestri mencetak 35 poin saat Red Spark menang atas Alpha Pers 3-0 di Daejeon Chungmu Gymnasium, putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Jumat 14 Maret 2025. Tambahan 35 poin tersebut, Megawati Hangestri menjadikan dirinya sebagai pemain ke-47 dalam sejarah Liga Voli Korea yang menembus 1.500 poin. Pemain kelahiran Jember itu, Megawati Hangestri mendulang 35 poin dan mencetak separuh dari total 77 poin yang dibukukan oleh Red Sparks. Selain itu Megawati Hangestri saat ini telah mengemas 764 poin sejauh ini. Ini menempatkan dirinya berada di peringkat ketiga klasemen sementara daftar top skor Liga Voli Korea. Megawati Hangestri berada di belakang oposite hitter dari IBK Altos, Victoria dan Chak dengan 884, dan Giselle Silva dari GS Chalters yang mengumpulkan 955 poin. Sedangkan rekan Megawati Hangestri di Red Sparks, Vanja Bukilik yang mengalami cedera berada di posisi kelima dengan mengoleksi 638 poin. Kemenangan atas Alpha Pers bukan hanya menegaskan dominasi Red Sparks di Liga, tetapi juga semakin meneguhkan posisi Megawati Hangestri sebagai pilar penting tim. Rekor 1.500 poin ini menjadi bukti konsistensi dan ketangguhan Megawati Hangestri dalam dunia voli profesional Korea Selatan. Sebelumnya Red Sparks merebut kembali posisi kedua dengan mengalahkan Pepper Savings Ban 3-0 di Daejeon Chungmu Gymnasium, putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks yang mencatat 23 kemenangan dan 12 kekalahan, 63 poin, di musim itu. Kembali ke posisi kedua dengan jumlah kemenangan lebih banyak daripada Hyundai Construction, 20 kemenangan dan 15 kekalahan, yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika Red Sparks memenangkan pertandingan liga reguler terakhir melawan Haipas pada tanggal 19 Maret mendatang, dengan skor yang ditetapkan 3-0 atau 3-1 dan memperoleh 3 poin, mereka akan menempati posisi kedua atas nama mereka sendiri. Sementara itu, Hillstate di tempat ketiga, harus menonton pertandingan Red Sparks setelah menang melawan I-Papers pada tanggal 18 Maret mendatang. Jika Hyundai Construction menang dan Jeongwonjang kalah, Hyundai Construction akan menempati posisi kedua di liga reguler. Selain itu, jika Hillstate memperoleh 3 poin, menang 3-0 atau 3-1, dan Red Sparks memperoleh 2 poin, menang 3-2, Hyundai Construction akan mengamankan posisi kedua. Sementara pelatih Ko Hye-jin mengatakan bahwa senjata utama asing Vanja Bukilik mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kirinya saat melakukan pendaratan dalam pertandingan melawan GS Chalters pada tanggal 22 bulan lalu. Bukilik saat ini sedang dalam rehabilitasi setelah didiagnosis akan absen selama 4 hingga 6 minggu. Jika Bukilik menyelesaikan rehabilitasinya dan bergabung dengan babak playoff, ia dapat menciptakan sinergi ofensif dengan Megawati Hangestri sebagai pemain kuota Asia terbaik. Hillstate tidak akan merekrut pemain pengganti untuk Wipawi, yang absen sepanjang musim karena cedera ligamen anterior cruciatum, dan akan bertanding melawan Red Sparks dengan pemain domestik. Kedua tim, Hillstate dan Red Sparks berimbang dengan 3 kemenangan dan 3 kekalahan di musim reguler. Hasil Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 setelah Megawati Hangestri bawa Red Sparks sukses mengalahkan I-Papers pada lanjutan pertandingan putaran ke-6. Bermain di depan pendukungnya sendiri, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, nampaknya tak mau menyia-nyiakan kesempatan mengambil alih peringkat kedua. Hal itu ditunjukkan dengan turunnya seluruh pemain inti Red Sparks sejak awal set pertama. Posisi Vanja Bukilik dan Park Eun-jin yang cedera digantikan oleh 2 pemain muda Jeon Dabin di posisi outside hitter dan Lee Jisoo sebagai middle blocker. Strategi itu pun berbuah manis, Red Sparks berhasil unggul sejak set pertama menghadapi I-Papers yang tampil tanpa pemain sing andalan mereka Taylor Fricano. Di sisi lain,
Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tampil garang dengan menurunkan pemain intinya lagi termasuk Megawati Hangestri Pertiwi dalam laga terkini Liga Voli Korea. Pertandingan kelima putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dijalani Red Sparks dengan menjamu Gwangju I-Pepper Safingsban, Jumat, 14 Maret 2025. Tampil di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks berhasil menang dengan skor telak 3-0, 27-25, 25-17, 25-19. Jeon Dabin membawa Red Sparks membuka angka lebih dulu pada set pertama melalui quick mematikan. Momentum berbalik di mana I-Pepper unggul melalui servis AC dan Lehan Bei. Red Sparks membalasnya melalui spike keras dari Megawati Hangestri Pertiwi yang akhirnya diturunkan lagi. Dimotori oleh Park Jeng-ah, I-Pepper tampil solid dan mampu meredam keganasan Megawati dan Jeon Dabin di bibir net. Upaya dari Pyo Sung-ju belum mampu membawa tim berjuluk Red Force tersebut bisa menikung I-Pepper. Jeon Dabin benar-benar membuat perbedaan saat gempuran dari Megawati masih mampu dibaca lawan. Megawati mulai menggeliat untuk menyumbangkan 2 poin kepada Red Sparks melalui spike dan monster block. I-Pepper semakin menjauh di masa krusial setelah mereka mampu membloking gempuran Megawati melalui Lehan Bei. Sempat tertinggal 6 poin, tim berjuluk Red Force tersebut kembali bangkit dengan kombinasi Megawati, Pyo dan Jeon yang akhirnya memangkas gap menjadi 1 angka. Di penghujung set pertama, Ko Hye-jin sebagai juru taktik Red Sparks melakukan rotasi dengan memasukkan Park Hye-min menggantikan Jeon Dabin. Spike dari Megawati dan kesalahan dari lawan membuat Red Sparks berbalik unggul sebelum akhirnya merebut set pertama melalui Park Hye-min. Setelah rally yang cukup panjang pada awal set kedua, Red Sparks membuat keunggulan lebih dulu melalui blocking kuat dari Jung Ho-yang. Megawati kian menambah keganasan lini serang Red Sparks meski sempat mendapatkan ancaman dari I-Pepper setelah unggul 3-0. Yu sang pemain kuota Asia I-Pepper sempat menjadi korban gebukan headshot dari Megawati yang kian panas dalam melancarkan tekanan. Arah permainan I-Pepper mulai berubah ketika legion asingnya, Taylor Fricano diturunkan. Memasuki poin-poin tua, aksi Megawati dengan spikenya yang meluncur mulus mampu membuat Park Hye-min yang duduk di bangku cadangan melongo. Perlawanan I-Pepper pada set kedua terhenti setelah Red Sparks unggul 25-17 melalui servis AC dari sang kapten Yeum Hye-seon. Menginjak set ketiga, tensi pertandingan langsung berjalan panas di mana kedua tim tersebut saling bergantian mencetak poin. Sementara itu, I-Pepper mengambil alih momentum keunggulan setelah Park Jong-ah berhasil melakukan blocking kepada Megawati beberapa kali. Tak putus asa, pemain asal Jember, Jawa Timur itu membalasnya melalui sebuah servis AC yang mumpuni. Red Sparks berbalik unggul dengan raihan 2 poin beruntun dari spike Megawati dan Pyo Sung-ju. Kombinasi permainan dari Megawati, Jeon serta pertahanan solid dari Jung Ho-yang dan Yeum membuat Red Sparks terus menambah angka. Kontribusi juga ditunjukkan oleh Park Hye-min yang rela jungkir balik membantu pertahanan saat dimasukkan kembali oleh Ko Hye-jin. Red Sparks mendapatkan poin sempurna setelah menang pada set ketiga 25-19 melalui gebukan dari Lee Seon-woo. Kovo baru membahas skema itu untuk kuota pemain asing Asia. Sementara kuota asing non-Asia masih membutuhkan tryout. Hal ini memantik perhatian Kim Jong-min untuk bereaksi. Pelatih Korea Expressway Hi-Pass tersebut mengusulkan bahwa sistem bebas kontrak tidak hanya diberlakukan untuk pemain asing Asia, namun juga non-Asia. Hal ini didasarkan kepada kondisi musim ini, di mana beberapa pemain asing non-Asia memiliki beberapa masalah yang endingnya menyulitkan tim untuk bersaing menembus playoff. Selain badai cedera, ada pemain asing yang tidak memperlihatkan performa terbaik, yang endingnya tim terpaksa memutus kontrak. Sialnya lagi, tim tersebut harus mencari pengganti dengan pevoli yang terdaftar dalam draft Kovo awal musim. Sehingga secara kualitas terbilang kurang memuaskan untuk pelatih meramu strategi permainan. Saya tahu pemain asing Asia, dalam hal ini adalah Cina, banyak yang tidak mendaftar, buka Kim Jong-min. Sebagai gantinya, tim-tim lain juga ingin mendatangkan pemain asing non-Asia dengan kualitas bagus, katakanlah dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dikabarkan tidak akan mencari pengganti Vanja Bukilit untuk menjalani fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025.
Kekuatan Red Sparks menjelang bergulirnya babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang dimulai pada 25 Maret mendatang sedikit berkurang. Badai cedera sempat menghinggapi tim besutan Ko Hae-jin tersebut pada putaran ke-6 ini di mana dua pemain intinya harus menepi dari lapangan pertandingan.